dari berbagai transaksi, mungkin ada 3 atau 4 transaksi, ada 100 minus 200 minus 100 misalkan. Jadi total menjadi 400. Batasi maksimal di 20% modal. Ini adalah bagian dari manajemen risiko ya. Risiko ya. Berikutnya poin yang ketiga dalam bahasan kita adalah yang ketiga terkait dengan metode atau terkait dengan analisa. Analisa pertama kita menggunakan teknikal, yang kedua nanti fundamental ya. Fundamental menjadi tataran yang kedua karena fundamental ini akan ditunjukkan, akan diwujudkan nanti bentuknya atau naik turunnya di teknikal ya. Di dalam teknikal nanti fundamental ketika mau dirilis nanti akan ada sinyal di sana, akan ada demam di sini. Sehingga sebelum kita memahami fundamental, kita banyak belajar teknikal dulu ya. Karena kita tradingnya bukan trading jangka panjang, kita trading jangka pendek. Maka yang paling utama kita pahami teknikal ini ya, terkait dengan analisa. Bukan berarti kita mengabaikan fundamental ya, kita cukup nanti mengetahui berita-berita besar yang berdampak, yang waktu dampaknya jelas kemudian berdampak besar, itu nanti yang menjadi perhatian kita ya. Namun demikian meskipun nanti ada news yang berdampak besar, kalaupun kita menguasai banyak teknikal tentu akan ketemu ini potensinya kemana ya, sedikit banyak nanti akan ketemu di sana. Setidaknya sebelum fundamental dirilis kita bisa antisipasi dulu dengan membaca pergerakan dari teknikalnya. Yang pertama teknikal ya, teknikal ini berkaitan dengan cara membaca arah pasar yang kita titik beratkan dari candle. Metode yang kita gunakan adalah metode candlestick, pergerakan price action dari candlestick itu sendiri yang hanya menitik beratkan pada visual di sana, kemudian dengan level-level pentingnya baru kita nanti menentukan titik entry-nya. Sehingga di teknikal nanti yang kita pelajari murni di candlestick ya, tidak menggunakan tambahan indikator. Sehingga kalau teman-teman yang biasa menggunakan indikator baik itu moving average, stock holistic, RSI ataupun yang lain-lain ya, sementara nanti kita tidak gunakan. Kalau nanti teman-teman sudah memahami mau ditambahkan silakan. Yang penting saya tidak mengajari yang menggunakan indikator ya. Bukan berarti indikator itu salah, tapi saya tidak memahami, bukan tidak memahami, artinya tidak mengajari menggunakan indikator. Karena kita dulu di awal belajar juga banyak di indikator ya, hasilnya sangat sulit kita dapatkan yang nyaman, yang mudah. Bahkan ketika sulit menemukan yang tepat, sampai rela kita beli banyak indikator. Indikator itu barang dagangan, barang komoditas, sehingga banyak diperjualbelikan di sana dengan berbagai iming-imingnya. Dari indikator A, B, C sekian banyak kita coba, hasilnya karena kita tidak memahami secara konseptualnya, maka tentu di dalam kepala kita nanti tidak akan menemukan titik yang nyamannya. Sehingga tergantung dengan indikator. Lagi-lagi akan sulit menemukan yang paling nyaman. Artinya nyaman ini sesuai dengan karakter trading kita dan bisa bertahan lama. Kalau cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa profit, itu tidak menjamin. Ya, trading itu yang bisa bertahan lama itu tentu yang dia terus-menerus dia bisa menghasilkan profit, meskipun profitnya tidak harus tinggi, tetapi masih bisa mempertahankan konsistensinya. Ya, terbukti dari aset yang dimiliki harus bertambah, bukan berkurang. Maka muncullah nanti akan jualan indikator. Ada muncul nanti
karena susahnya kita membaca indikator, semakin banyak kita baca, semakin banyak kita gunakan, semakin pusing kita dibuatnya, semakin sulit kita menentukan titik yang tepat yang seperti apa. Sehingga nanti akan muncul namanya signal. Nah, signal ini menjanjikan, apalagi dunia sekarang banyak yang tidak mau bekerja keras, artinya tidak mau banyak belajar. Terima mudahnya, terima nyamannya, sehingga banyak dimanfaatkan untuk jualan indikator, dan ini sangat laku sekali karena rata-rata teman-teman yang pemula trader itu tidak mau susah, tidak mau belajar yang terlalu susah, maunya yang gampang, yang signal, kemudian mungkin signal tidak membuahkan hasil, nanti ada bermunculan lagi namanya robot. Maka peluang ini akan dilirik orang-orang yang betul-betul bermental bisnis, sehingga betul-betul dibuat untuk bisnis lagi. Apakah salah? Tidak, yang salah itu kita yang kita beli robotnya. Ya karena tadi karena pengen zona nyaman, pengen kemudahannya. Kemudian yang lagi tren juga namanya copy trade. Ya, copy trade ini paling gampang juga, tinggal ngikut saja. Dikira kalau kita ngikut hanya bisa profit dan profit, karena dia ada kepalanya adalah profit dengan kemudahannya. Lagi-lagi gagal lagi. Maka baru cari-cari ilmunya. Ini setelah gagal, setelah rugi sekian miliar baru cari-cari, rata-rata seperti ini. Maka bagi teman-teman yang belum banyak rugi, ya beruntung bisa belajar dulu. Kita kembali ke materi teknikal dulu ya. Kita kembali ke teknikal ya. Teknikal yang kita gunakan cukup sederhana. Yang pertama gunakan arah, yang kedua gunakan level, yang ketiga baru kita tentukan titik entry-nya. Ada 3 langkah kita bisa lakukan. Yang pertama, tentukan dulu arahnya kemana. Nah, arah ini berkaitan dengan kecenderungan, berkaitan dengan dominannya. Dari pergerakan itu kalau di arahnya bergerak naik, kita lihat visualnya berarti tren naik. Kalau arahnya begini, nah kita lihat pergerakannya menuju ke bawah, maka ini tren turun. Ada lagi nanti yang begini, nah ini datar, tidak ada tren, membentuk satu ring yang selalu berada di rectangle, maka ini namanya sideways atau datar. 3 cara, 3 langkah kita kuasai cukup. Kita lihat arah, kita lihat level, kita tentukan titik entry-nya. Ya, titik entry itu seperti apa? Kita bisa dengan breakout, kita bisa dengan pola, kita bisa dengan koreksi saat marketnya punya volatilitas yang tinggi. Ya, saat volatilitas tinggi, artinya marketnya ekstrim di sana. Ada tiga trigger utama yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk entry kita. Breakout, pola candle, kemudian ada koreksi saat volatilitas yang tinggi. Oke, kita coba untuk membahas satu persatu. Diawali dari level, dari arah dulu. Arah kecenderungan, arahnya kemana, levelnya ini berkaitan dengan support dan resisten. Ya, support resisten ini adalah benturan. Yang support ini benturan di bawah, yang resisten benturan di atas. Ini adalah tahanan atas, ini tahanan bawah. Ketika marketnya turun, arah kecenderungannya dia turun, tetapi di bawah berada di area support, maka ini berpeluang memantul. Kalau dia tidak bisa lewat, kalau dia bisa breakout, maka dia akan lanjut turun. Ini saja dari breakout.
Nah, kita banyak nanti gunakan eh, cara menentukan titik entry-nya. Yang paling utama tadi dari breakout, dari pola candle, dari koreksi saat volatilitas yang tinggi. Yang paling utama nanti kita gunakan breakout dan pola candlenya. Breakout berarti harus sudah melewati levelnya. Kemudian kalau tidak breakout berarti adakah pola yang nanti terbentuk di sana. Ya, pola candlenya ada banyak sekali yang nanti kita juga akan bahas di sana. Yang paling utama ada beberapa yang menjadi perhatian kita nanti.